الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة يقينا وعافية آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan kajian kita Al-Jami' Shahih karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala 2176. Orang rahimahullah ta'ala wa yafa'ala bihi wa amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Uhud, sesungguhnya gunung Uhud, Jabal adalah satu gunung yuhibbuna yang dia mencintai kita, wa nuhibbu dan kita juga mencintai dia. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah gunung Uhud, yaitu gunung yang ada di utara kota Madinah. Fadilahnya adalah dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Dan kaum muslimin pun juga mencintai gunung Uhud. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa meskipun yang dimaksud di sini, yang disebut di sini hanya gunung Uhud, tapi yang dimaksud adalah seluruh kota Madinah. Ini sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa benda-benda padat seperti gunung dan sebagainya ternyata juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang makhluk yang berakal. Cinta ini kan sifat bagi orang yang berakal. Yang juga dimiliki oleh gunung, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita percayai. Satu Inna dan sesungguhnya gunung Uhud Jabalun adalah gunung yuhibbuna yang mencintai kami, wa yuhibbu dan kami mencintai dia. Wa huwa dan dia ala tu'atin di atas satu pintu min tu'an jannah dari pintu-pintu surga. Wa ada gunung air itu ala tu'atin min tu'an nar di atas pintu neraka. Ini katanya seandainya sahih, maksudnya gimana? Ini kok gunung air ini ada pintu neraka, kenapa? Jadi perlu kita ketahui bahwa kota Madinah itu bagian timurnya dan bagian baratnya adalah tanah batuan kita. Bagian utaranya di sini ada gunung Uhud. Tapi kalau maunya kota Madinah dari arah utara. Kenapa? Karena dari arah selatan di sini adalah perkampungan orang Yahudi. Nah, maka seandainya hadis ini sahih, maka maksudnya sana arah selatan Madinah Yahudi itu adalah pintu neraka. Karena mereka akan masuk ke dalam neraka. 178. In adakum sesungguhnya salah satu kalian idza kana fi sholati apabila berada dalam sholatnya fa innahu yunaji rabbah maka dia bermunajat kepada Rabbnya. Pada yang supaya maka janganlah malu dan kaina yadihi ke depannya. Jadi orang sholat ini menghadap Allah. Kalau menghadap ke depan ini seolah-olah meludahi Allah. Walau yang ini tidak boleh malu ke arah kanannya. Karena di sini ada malaikatnya.
walakin yasari, tapi meludahnya ke arah kiri, walakin takut ini atau ke bawah telapak kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Ini dijelaskan oleh para ulama, meludah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki itu kalau tidak di masjid. Tapi kalau di masjid, maka ke arah kiri juga tidak boleh, ke bawah telapak kaki juga tidak boleh. Terus kemana? Pada ujung baju. Baju meludah dan ini meskipun tidak najis, tetapi dia menjijikkan sehingga tidak pantas ditaruh di dalam masjid. 179. Inna adakum sesungguhnya salah satu kalian yujma'u khalqahu dikumpulkan penciptaannya fi babin ummi pada perut ibunya arba'ina yawman selama 40 hari nutfatan sebagai nutfah. Nutfah itu campuran mani laki-laki dengan mani perempuan, ya. Istilahnya adalah sikor. Tummayakun alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Mithla dari semisal itu, yaitu 40 hari. Tummayakun mudghah, kemudian menjadi sekadar daging. Mithla dari semisal itu, yaitu 40 hari. Thumma yab'atsullahu ilaihi malakan, lalu Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Malaikat ini disebut malaikat nufukh, malaikat yang bertugas meniupkan roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan terhadap 4 kalimat. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya uktub amal, catatlah amalnya. Baik aku warisqahu, dan rezekinya, apakah kaya ataukah miskin. Wa ajalahu, dan masa hidupnya, apakah panjang ataukah pendek. Wa syaqiyun, dan celaka, yaitu ahli neraka, au sa'idun, atau bahagia, yaitu ahli surga. Artinya ini sudah ditetapkan sejak kita di dalam rahim ibu kita, sehingga tidak akan berubah ketetapan itu. Tuma kemudian yunfakh, ditiuplah fi ibadahnya arwah, nyawa. Wa inna rajul, maka sesungguhnya seseorang minkum dari kami lalu diamal di ahli jannah, sungguh dia beramal dengan amalnya penghuni jannah. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Tinggal mati masuk surga. Baik tiku alihil kitab, maka mendahului terhadapnya ketetapan Allah. Baik malu di amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhulun nar, maka dia masuk neraka. Jadi orang berperang misalnya, kita mau disyahid masuk surga, malah dia akhir akhirnya bunuh diri karena luka-luka tubuhnya tidak kuat menahan luka-luka, akhirnya bunuh diri, ingin masuk neraka. Sebaliknya wa inna rajul, sesungguhnya seseorang layak melalui amali ahli nar, beramal dengan amalan ahli neraka. Tidak ada antara dia dan neraka selain satu pesta. Wayasbiqu alaihi kitab, maka mendahului terhadapnya ketetapan Allah. Fayamalu bi amali ahli jannah, maka dia beramal dengan amalan penghuni jannah. Fayadkhulun nar, maka dia yadkhulul jannah, maka dia masuk surga. Contohnya orang yang kafir, seumur hidupnya kafir, begitu dia mau mati didakwai masuk Islam, akhirnya dia mengucapkan syahadatain, habis itu mati, itu berarti masuk jannah. Hadis muttafaqun alaih. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tetap kita semuanya masuk jannah. Amin. Tidak boleh. Saya berusaha lagi, biasanya memang agak besar. Hadis 180. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, bila qama yusalli, apabila berdiri salat,
Inna yunaji rabbak, tiada lain bermunajat kepada pemeliharanya. Falyundur maka hendaklah dia perhatikan kaifa yunaji, bagaimana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Hakim Sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa salat adalah amal paling utama. Kenapa? Karena tidak ada munajat kepada Allah kecuali pada saat salat. Sehingga salat adalah amal yang paling utama. Yang kedua, hadis ini menyuruh kita untuk khusyuk dalam salat dan memperhatikan bagaimana munajat sama Allah. Apakah sepantasnya kita munajat sama Allah, tapi pikiran kita pergi kemana-mana, ini tidak sepantas. Dipikirkan adalah perkara dunia yang remeh, yang rendah. Apalagi yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang jelek, yang sungguh tidak pantas. Satu dalam satu. Inna adalah semuanya masing-masing kalian adalah mir'atu, cermin akhihi untuk saudaranya sesama muslim. Fa'idha ra'abihi ada, kalau dia melihat pada saudaranya ada kotoran, fal yumit buatku, maka dia menyingkirkannya darinya. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Hadis lain yang semisal. Kita adalah cermin untuk saudara kita. Maksudnya gimana? Maksudnya disuruh untuk memberitahu kepada saudara kita kalau ada kotoran pada dirinya. Misalnya kita lihat saudara kita melakukan salah, itu jangan diam. Kita beritahu Anda salah. Yang benar bagaimana? Oh ya benar begini. Kemudian juga ada kotoran pada bajunya, jangan dibiarkan. Tapi diberitahu di punggung Anda ada kotorannya, supaya dia bersihkan kotoran tersebut. Cermin itu kalau memberitahu kotoran pada seseorang, dia tidak teriak-teriak, tapi dia diam. Kita cermin memberitahu di mata ada kotoran, tapi dia tidak teriak-teriak. Nah, demikian juga cara kita memberitahu terhadap saudara kita yang salah, bukan di depan umum. Anda itu salah begini, itu tidak sopan begini. Itu bikin malu orang yang diberitahu. Kita dipanggil Pak Nata, nah kemudian kita beritahukan secara baik-baik. 182. Inna sesungguhnya aksa kemuliaan ahli dunia, penghuni dunia, alladzi yadhhabuna ilaihi, yang mereka pergi kepadanya adalah hadzal mal, harta ini. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah kalau seseorang itu tidak memiliki kemuliaan nasab, maka kemuliaan pada orang-orang itu bisa dia temui dengan harta yang banyak yang dia miliki. Orang pasti akan memuliakan dia, sebagaimana memuliakan orang-orang yang punya nasab yang mulia. Misalnya keturunan Nabi, ini kan nasabnya mulia. Meskipun dia miskin, tetap dimuliakan orang. Nah, bagaimana kalau ada orang tidak punya nasab mulia, nasabnya biasa saja, bapaknya biasa saja. Nah, biasa bisa dimuliakan orang gara-gara. Maka maksud hadis ini adalah kalau orang memiliki harta, dia bisa dimuliakan dengan sebab hartanya tersebut oleh orang-orang sebagai ganti dari nasab mulia yang dia miliki. Karena itu orang diberi harta oleh Allah, hendaknya jangan menyia-nyiakan harta itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, membantu orang miskin, membantu anak yatim dan sebagainya. Nah, dengan perbuatan-perbuatan baik ini, orang-orang akan memuliakan dia. Meskipun jangan sampai berbuat baiknya karena ingin dimuliakan orang, tidak. Berbuat baiknya semata-mata cari pahala dari Allah, tapi efeknya nanti akan dimuliakan oleh orang. 183. Inna ahsanal hasan, sesungguhnya paling bagusnya kebagusan adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Hadis ini palsu menurut Al-Albani.
Tapi memang akhlak yang baik adalah sesuatu yang paling baik, sehingga Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Satu, inna sesungguhnya ahsan paling bagus, ma khayyartum bi, sesuatu yang kalian mengubah dengannya. Ada syait ubah ini adalah al-hina, inai, wal katam, dicampur dengan hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disunahkan mengubah warna uban yang sudah menyeluruh. Kalau sudah berubah banyak menyeluruh, maka bagusnya diubah dengan warna yang lain, tapi jangan warna hitam. Kemudian untuk mengubah uban paling bagus adalah dua ini. Inai dicampur kata, ditumbuk jadi satu, kemudian untuk mewarnai rambut. Kalau inai saja, maka nanti hasilnya merah. Kalau kantang saja, maka hasilnya nanti hitam. Akan dicampur sehingga warnanya jadi merah kehitam-hitaman. Itulah yang dimaksud hadis ini, digabungkan antara inai dan kantang. Satu lagi, inna sesungguhnya ahsan paling bagus, manzultum bi, apa yang kalian berziarah dengannya, Allah kepada Allah, maksudnya kepada malaikat-malaikatnya Allah, fi kuburikum, di dalam kubur kalian, wa masajidikum, dan di masjid-masjid kalian, adalah al-bayat, baju putih. Hadis ini derajatnya palsu menurut al-Albani. Tapi dalam hadis yang sahih memang kita dihasutkan memakai kafan putih dan kain putih dan baju putih. Karena itu baju putih itu adalah baju yang paling utama untuk sholat Jumat. Ketika kita berkumpul dengan banyak kaum muslimin. Adapun untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka yang paling bagus yang dipakai adalah baju kita yang paling istimewa, meskipun tidak putih. Misalnya kita punya dua baju, satunya warna hijau, ini paling istimewa, mahal dan baru. Dan kita punya baju putih tapi biasa saja, tidak mahal juga tidak baru. Nah, untuk sholat Jumat lebih afdal pilih yang putihnya. Untuk Idul Fitrinya lebih afdal pilih yang hijaunya. Karena yang paling penting, yang paling bagusnya untuk Idul Fitri. Kenapa? Idul Fitri itu disunahkan kita menampakkan kesenangan dan kegembiraan dan perhiasan kita, yaitu baju yang terbagus kita. Satu lepas, inna sesungguhnya ahsanan nas, paling bagusnya manusia qiraatan, bacaan Quran, man, orang yang idza qara'a al-Quran, jika dia membaca Quran, yatahazzan, dia menampakkan kesedihan, fihi, di dalamnya. Tapi hadis ini tidak dhaif. Adapun hadis yang sahih, orang yang paling bagus bacaan Qurannya adalah ketika membaca Quran, dia terlihat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahsan nasi qira'ah, orang yang paling bagus bacaan Qurannya, orang yang jika membaca engkau melihat bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Satu lagi, inna ahaqqa, sesungguhnya paling berhak, ma'afattum alihi, apa yang kalian ambil atasnya, ajrul upah, adalah kitabullah, Al-Quran. Hadis ini merupakan dalil bagi mayoritas ulama bahwa boleh seseorang itu mengambil upah atas mengajarkan ilmu, baik ilmu Al-Quran atau yang lainnya. Maka seorang membuat iklan misalnya, ngaji tafsir,
1 juz 1 juta. Boleh tidak? Boleh. Berdasarkan hadis ini, paling berhak kalian ambil upah adalah fitrah. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mereka mengatakan tidak boleh mengambil upah atas pengajaran ilmu agama. Tapi dapat ilmu. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis ini. Mereka mengkiaskan sholat, puasa dengan mengajarkan ilmu agama. Sholat dan puasa ini ibadah, mengajarkan ilmu agama ibadah. Maka sholat puasa tidak boleh ambil upah, maka mengajarkan ilmu agama juga tidak boleh ambil upah. Ini satu pengkiasan yang tidak benar. Kenapa? Karena sholat dan puasa itu manfaatnya untuk diri kita, tidak untuk orang lain. Tapi mengajarkan Quran, ini manfaatnya untuk orang lain. Berarti kalau seseorang mengajarkan Quran itu dia memberikan jasanya kepada orang lain. Awalnya tidak bisa baca Quran, diajari baca Quran. Akhirnya bisa baca Quran. Ini berarti kan memberikan jasa kepada dia. Dari nggak bisa menjadi bisa. Maka disamakan antara mengajar dengan sholat ini tidak benar. Setelah ini mayoritas ulama mengatakan boleh ambil upah dari pengajaran ilmu. Adapun ya, adapun hadis yang mengatakan siapa yang mengambil atas pengajaran Quran agar satu upah yang berupa panah, maka Allah akan mengalungi dia panah dari api neraka. Ini hadis menurut Ibnu Hajar, hadis yang sudah mansukh. Itu berlakunya dulu di awal-awal Islam, ketika masih pertama-tama mendakwakan Islam. Nah, jangan mengambil upah. Tapi sekarang ini Islam sudah tersebar. Saya akan mengajarkan ilmu seperti saya sekarang ini sudah tidak fardu ain lagi, karena sudah banyak orang yang bisa. Adapun dulu-dulu di awal-awal Islam, yang paham Islam cuma 1-2 orang. Nah, saya tidak boleh mengajarkan Quran kemudian mengambil upah itu dulu. Allah. Iya, kalau ada pendapat mengatakan dakwah tidak boleh ambil upah, mengajar boleh ambil upah. Bedanya apa dakwah dengan mengajar? Dakwah itu orang tidak paham Islam, kita pahamkan Islam. Misalnya kita datang ke tempat kelompok yang mereka tidak paham apa itu Islam. Islam aja nggak tahu sholat, nggak tahu zakat, nggak tahu Allah, nggak tahu. Nah, itu dakwah. Itu ambil waktu dari itu. Wahai orang pengen ngerti Islam nggak? Kalau ngerti Islam saya dakwah Islam. Tapi bayar, ini diselesaikan kajian, bayar kumpulkan dana, ini 1 juta kumpulkan dana. Dengan dana yang terkumpul kurang dari 1 juta berarti utang. Tidak boleh begitu, ini dakwah. Maka berbeda antara dakwah murni dengan apa? Pengajaran. Pengajaran itu ya dakwah. Tapi bedanya apa? Mengajar seperti ini, antum sudah paham Islam. Tapi ada tambahan-tambahan ilmu yang antum ingin ngerti yang tidak wajib untuk diketahui, tapi bagus untuk diketahui. Maka seperti ini termasuk pengajaran, bukan termasuk dakwah. Itu kalau yang dimaksud membedakan antara dakwah dan pengajaran. Memang ada, saya pernah mendengar para penjelasan seperti itu, Allah. Tapi yang kita temukan dari kitab-kitab para ulama tadi ya, mengajar itu kalau memang dia mengambil upah boleh, tapi ketika dia ikhlas semata-mata mencari pahala dari Allah lebih bagus. Jadi lebih bagus orang yang mengiklankan siapa yang mau belajar tafsir Quran datang ke rumah saya. Tidak disebutkan bayar, berarti gratis. Nah, itu lebih bagus. Itu daripada mau bikin tarif. Tapi bikin tarif boleh. Karena saya baca tarif, ya, tarif tafsir 1 juz 1 juta. Saya pikir waktu ini 30 juz 30 juta, ya lumayan ya. Dengan 1 juz itu lama itu banyak. 1 juz berapa hari aja itu kalau satu harinya pertemuan setengah halaman.
Baik, kita satu level lagi. Inna sesungguhnya apa syurut paling beratnya syarat antufu bihi untuk kalian sempurnakan adalah mustahil bihi sesuatu yang kalian menghalalkan dengannya al-furuj kemaluan. Hadis ini sahih. Maksudnya syarat yang paling wajib untuk ditunaikan adalah syarat dalam pernikahan. Seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki, dia bersyarat. Syaratnya kan harus baik sama saya. Tidak boleh mukul, tidak boleh nampar, tidak boleh berkata kasar. Nah, maka sang suami betul menikahi wanita tadi. Ini syarat harus disempurnakan. Kalau sudah terlanjur memenuhi syaratnya, dia sudah jangan pukul, jangan ngomong kasar. Kalau nasihati yang betul. Dia sudah minta syarat seperti itu. Wajib ditunaikan. Termasuk juga syarat mahar. Maharnya 10 juta. Nah, ini syarat. Harus ditunaikan 10 juta. Kalau dia baru berikan 5 juta, habis itu dicerai. Nah, ini tolim. Harus ditunaikan 10 juta. Sudah sesuai kesepakatan 10 juta. Kecuali syarat-syarat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, seorang wanita bersyarat menikahi saya tidak boleh poligami. Poligami kan diizinkan Islam. Maka syarat tidak boleh poligami ini menurut mayoritas ulama tidak sah. Sehingga seandainya dia habis itu poligami tidak apa-apa. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad itu syarat pertama harus dipenuhi. 189. Inna akal sudah sesungguhnya saudara kabilan sudah. Huwa adana, dialah yang sudah adzan. Wa man adzana dan siapa yang adzan fahuwa yuqim, maka dialah yang qomat. Hadis ini diriwayatkan Al-Albani. Tapi memang sepantasnya yang muadzin itulah yang lebih berat untuk qomat. Sehingga kalau kita mau qomat, hendaklah minta izin kepada muadzinnya. Pak komandir ya. Sementara yang ada tadi adalah pulang, tapi yang komandir adalah orang lain. Nah, kalau diizinkan tidak ada masalah. Atau sudah ini siapa? Ini bernama Ziyad bin Harith, seorang sahabat Nabi dari kabilah Sudah, dan Sudah itu dari Yaman. 190. Inna sesungguhnya akhwafa yang paling saya khawatirkan. Ma'akhafu yang saya khawatirkan ala ummati terhadap umatku adalah al-a'immah, pemimpin-pemimpin al-mudillun yang menyesatkan. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan mukjizat Rasul SAW karena Nabi memberitahu sesuatu yang belum terjadi dan ternyata betul-betul terjadi. Yaitu adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan seperti pada masa sekarang ini. Rata-rata pemimpin adalah orang-orang yang tidak paham agama, baik presidennya atau jabatan-jabatan di bawahnya, wali kota, gubernur dan sebagainya. Jarang sekali pejabat-pejabat itu orang yang paham agama. Nah, kalau orang yang memimpin tidak paham agama, sangat rentan untuk menyesatkan orang lain. Mengajak rakyatnya melakukan ini, melakukan itu, padahal bertentangan dengan hukum Islam. Nah, ini menyebabkan kesesatan. Dalam hadis ini dicontohkan oleh para ulama, pemimpin yang sesat adalah misalnya Hajjaj bin Yusuf. Ini seorang penguasa zalim yang sangat terkenal sekali. Dia banyak membunuh umat Islam. Dia mengatakan taat kepada kami lebih wajib daripada taat kepada Allah, katanya. Kenapa? Taat sama Allah itu terbatas semampu kalian. Tapi taat kepada kami para pemimpin, Allah tidak membatasi. Allah mengatakan wa ulil amri minkum, taatilah ulil amri kalian. Tidak ada kata-kata semampu kalian. Berarti taat kepada kami lebih wajib daripada taat kepada Allah. Ini kan ngawur sekali. Pada sebaliknya, taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada pemimpin itu terbatas. Kalau dia menyuruh yang baik, taat. Menyuruh yang buruk, nggak boleh taat berdasarkan hadis-hadis yang lain.
Ini contoh pemimpin yang menyesatkan ya. Seolah-olah ucapannya benar, tapi ucapannya sangat bertentangan dengan ajaran agama. 191 Inna akhwafa sesungguhnya paling dikhawatirkan ma'akhafu ala ummati yang saya khawatirkan terhadap umatku kullu munafikin setiap orang munafik alimil lisan yang cerdas lisannya pintar ngomong tapi hatinya bodoh sehingga hatinya tidak paham agama sama sekali. Karena itu tidak semua orang yang pintar ngomong adalah orang yang membawa kebenaran. Bahkan bisa saja sebaliknya dia membawa kebatilan. 192. Inna akhafu ala ummati yang paling saya khawatirkan terhadap umatku amalan kaumnya Nabi yaitu lesbi dan homoseksual. Hadis ini sahih dan hadis ini pun sesuai fakta juga. Maka hadis ini termasuk hadis-hadis mukjizat. Dulu tidak banyak orang yang melakukan homo ini, tapi sekarang sudah banyak. Bahkan ada sebagian negara mensahkan pernikahan laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Laki suka perempuan itu adalah watak asal ciptaan Allah seperti itu. Maka laki-laki berzina dengan perempuan, ini salahnya cuma satu, zina saja. Meletakkan hasrat tidak pada tempatnya, salahnya satu saja. Tapi orang umum kesalahannya dua. Satu, meletakkan syahwat tidak pada tempat. Yang kedua, menyelisihi watak asal manusia yang diciptakan Allah. Laki itu maksudnya senang sama wanita. Kalau ada perzinahan ya wajarnya dari sisi laki senang wanita. Tapi tidak wajarnya dari sisi tidak sesuai aturan. 193 Inna akhwafu ala ummati yang saya khawatirkan terhadap umatku adalah pertama syirik kepada Allah. Yang kedua, kemudian Nabi ditanya, apakah umatmu akan syirik setelah kamu wafat? Maka Rasulullah mengatakan, ya. Aman ketahuilah, ini lastu aqul, saya tidak mengatakan yang buduna syamsan, mereka yang menganggap matahari, wala qamar atau bulan, wala wafan atau patung. Walakin akan tetapi amalan amal-amal lillahi untuk selain Allah alias riya wa syahwatan khafiyah plus syahwat yang tersembunyi. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya adalah masuk syirik kepada Allah kalau seseorang itu beramalnya riya, salat, baca Quran, kelihatan khusyuk, kelihatan rajin ibadah, tapi tujuannya hanya untuk orang saja, supaya orang melihat saya orang baik. Padahal tidak berarti ada syahwat yang tersembunyi. Jadi dia menutupi perbuatan hatinya kotor, isinya syahwat yang tersembunyi. Dia tutupi dengan amal-amal baik yang dia nampak supaya orang melihat ini orang baik. Padahal hatinya sebenarnya hati yang kotor. Kemudian keburukan hati yang kotor menampak-nampakkan kebaikan supaya dilihat baik oleh orang. Ini berarti mengumpulkan dua keburukan. Kalau ada keburukan satu saja sudah, hatinya kotor sudah, itu saja. Ada amal yang baik maka jangan ditambah-tambahkan, karena amal yang baik tujuannya ikhlas cari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan amal-amal yang ikhlas ini, insyaallah hati kita yang kotor akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 194 Inna sesungguhnya adna paling rendah ahli jannah penghuni surga mengsilatan kedudukannya lama yaitu sungguh orang yang melihat ila jinanihi kepada surga-surganya
والمعنى إلى وَأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ فَلَنَا وَسَلْمِهِ إِذَا tempat tidurnya Masyur di sana sepanjang perjalanan 1000 tahun sampai luasnya surga sepanjang perjalanan 1000 tahun pandangan ini itu paling rendah yang paling mulia alam bagi Allah menunggu orang yang melihat tidak mencuri kali kepada wajah Allah yang mulia menggunakan wasiat setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Tirmidzi dhaif. Tapi dalam hadis yang sahih memang dijelaskan bahwa nikmat Allah paling besar di surga itu melihat wajah Allah. Sehingga ketika penghuni jannah ini melihat wajah Allah itu merupakan segala kenikmatan yang lain. Kenikmatan istri, kenikmatan makan, kenikmatan minum dan sebagainya itu terlupakan dengan sebab melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat wajah Allah itu disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah ziyadah. Surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia al-husna mendapatkan surga wa ziyadah dan ada tambahan. Nah, tambahannya ini melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita bisa melihat wajah Allah nanti sore di surga. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata dan sore ini diambil pelajaran oleh sebagian ulama dan dalam kita beribadah kepada Allah di sore sehingga nanti diharapkan di surga juga melihat wajah Allah pagi sore. Maka kemudian pagi dan sore ini adalah dijaga. Kemudian pagi sebelum terbit matahari hari subuh. Kemudian sore sebelum tenggelam matahari atau setelah tenggelam juga boleh. Hadis terakhir untuk teman kalian karena agak sakit tenggorokan saya. Inna sesungguhnya adalah ahli jannah paling rendahnya penghuni jannah maksir derajatnya. Lalu dulu sungguh seseorang yang baru yang mewah mengeluar dari mutiara wahidah yang satu dari mutiara itu minta dari mutiara tadi hurufnya kamar-kamarnya wajah pintu-pintunya di satu mutiara itu kemudian diubah menjadi rumah dikerowahi jadi rumah pintunya dari mutiara tadi kamarnya dari mutiara tadi tempatnya dari mutiara tadi lantainya dari kakinya tadi tentangnya dari mutiara semuanya kami pada satu mutiara itu kok bisa mutiara sebesar itu tiara biasanya kan tidak sebesar itu tapi kecil-kecil. Nah, jawabannya adalah orang menyatakan ahlul jannah la tuqasu bi ahwal dunia. Kondisi surga tidak bisa disamakan dengan kondisi dunia. Di dunia yang mutiara kecil, nggak ada mutiara besar sebesar itu. Nah, ini surga yang disamakan. Tapi memang hadir ini derajatnya dhaif. Kan hadir ini diriwayatkan oleh Hanaf. Imam Hanaf ini kitab-kitabnya kebanyakan hadisnya hadis yang dhaif. Maka nama Hanaf ini perlu kita hafal ya. Imam Hanaf ini hadis yang dia riwayatkan hadis yang dhaif. Ini adalah kita bicarakan pada pertemuan kali ini 20 hadis kita baca. Mudah-mudahan Pak adalah kita dan akhirat kita. Amin. Alhamdulillah.